Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Gulam Fakrudin, NIM 73 dari kelas B. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Di era kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, banyak teknologi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan iptek, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Menurut saya, kita sebagai umat Islam harus menyikapi teknologi atau AI ini dengan paradigma Islam, yaitu seperti menjadikan akidah Islam sebagai dasar dalam mengembangkan iptek dan menggunakan si teknologi ini. Dalam Islam, iptek tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam, yaitu harus diarahkan untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak atau berbuat negatif. Contohnya kayak teknologi AI tidak boleh untuk menipu, menyebar hoaks, atau melanggar privasi, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Nomor 2, pertanyaannya yaitu salah satu rambu dalam pengembangan iptek dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh nyata dari kehidupan modern saat ini, misalnya di bidang teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Jelaskan alasannya. Menurut saya, contoh iptek yang sesuai itu kayak aplikasi Al-Quran digital seperti Quran Apps yang memudahkan umat Islam itu untuk membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, karena simpel, tinggal di gadget. Ini sesuai karena Al-Quran, aplikasi Al-Quran itu kan mendekatkan manusia pada ilmu dan ibadah, jadi sesuai, tidak bertentangan. Kemudian yang bertentangan itu AI yang deepfake AI yang dia bisa merubah muka kita tuh jadi bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi hoax, bisa untuk fitnah. Ya, itu jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam tentang kejujuran, kayak menjaga eh, kehormatan gitu ya, maksudnya tidak sesuai. Selanjutnya yang nomor 4, sebagian masyarakat masih percaya bahwa sains dan agama adalah dua hal yang bertentangan. Analisislah bagaimana Al-Quran justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gunakan salah satu ayat Al-Quran saja dan satu contoh ilmiah sebagai pendukung. Menurut saya itu tidak bertentangan, karena dalam Islam sains dan teknologi justru didorong oleh Al-Quran, seperti yang ada di ayat surat Al-Jathiyah ayat 13, yaitu yang artinya Allah menundukkan apa yang Dia telah menundukkan pula untukmu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maka dari itu kita disuruh berpikir kan atas ciptaannya dan dikembangkan. Maka sekarang itu ada internet dan satelit. Itu semua hasil dari kita manusia yang disuruh berpikir oleh Allah. Sekarang kita bisa dipakai untuk dakwah, pendidikan, dan menyebarkan kebaikan. Dari hasil teknologi yang dibuat oleh manusia tadi, kita bisa menyebarkan hal-hal positif. Maka kesimpulannya adalah Islam tidak menolak teknologi. Justru Al-Quran menyuruh kita mengembangkan ilmu dan teknologi untuk kebaikan. Nomor 7, banyak orang saat ini berlomba-lomba menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Menurut saya, kalau kita mengejar dunia, menuntut ilmu karena dunia,
hanya mengejar gelar dan pekerjaan itu bisa membuat kita menjadi angkuh, jadi kayak sombong. Rezeki kita itu kurang berkah, jadi kita kayak butuh validasi terus. Sebaliknya, kalau kita menuntut ilmu karena Allah, kita itu mengabdi kepada umat. Eh, kita itu mengabdi kepada Allah. Kita itu istilahnya beramal, dan ilmu yang kita dapat itu bisa menyebarkan kebaikan, ya karena kita niatnya menuntut ilmu karena Allah. Kemudian ilmunya itu kita bisa menjadi bekal bekal manfaat dunia dan akhirat. Secara dampaknya, kalau orang menuntut ilmu karena Allah, itu dia mungkin jadi lebih rendah hati, istiqomah, jadi manusia yang tidak sombong, manusia yang lebih adil, maju secara pikiran, maju maupun secara adab. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.